semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Kita akan jalan-jalan di Kabupaten Pangandaran. Tapi kali ini kita nggak akan bahas pantai atau kulinernya ya. Kita bakalan kenalan sama batik khas Pangandaran yang unik banget. Namanya Ekoprint Batik Dahon. Penasaran kan kenapa namanya dahon? Yuk kita cari tahu. Setelah melewati perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya kita sampai juga di tempat pembuatan ekoprint batik dahon. Wah, nggak sabar banget nih pengen tahu proses pembuatannya seperti apa. Hai guys, jadi kita baru aja sampai di batik dahon. Kita bakal bikin batik loh. Nanti kita akan mempraktekkan Cara membuat batik dahon itu seperti apa? Pokoknya ikutin keseruan kita di batik dahon. Ayo. Ekoprint batik dahon ini ternyata masih terbilang baru loh. Baru dimulai sejak tahun 2018. Awalnya, Ibu Elin Herlina sebagai owner tertarik sama batik ekoprint setelah melihat sebuah pameran batik di Jogja. Nah, kenapa namanya dahon? Ternyata nama itu diambil dari buah dahon. Getah buah dahon ini kalau nempel di baju susah banget buat dihilangin. Nah, dari situlah muncul ide untuk memanfaatkannya sebagai pewarna alami. Hebat kan? Yang uniknya lagi, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat batik ini nggak cuma buah dahon, banyak juga tanaman lain yang bisa kita temukan di sekitar kita. Jadi, selain menghasilkan karya yang indah, kita juga bisa melestarikan lingkungan. Proses pembuatannya pun alami banget. Semua bahan-bahannya berasal dari alam dan prosesnya pun manual. Jadi nggak heran kalau ekoprint batik dahon ini ramah lingkungan banget. Air bekas celupannya pun masih bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman loh. Ibu Elin Herlina bilang, dengan menggunakan pewarna alami, kita jadi bisa menghargai alam dan mendorong untuk menjaga lingkungan sekitar. Hai guys, kita sekarang akan menuju ke dapur tempat produksi Pembuatannya. dapur produksinya batik dahon. Tungguin keseruannya ya guys. Sebenarnya terdapat beberapa teknik pembuatan ekoprint batik ini. Salah satunya adalah teknik kukus. Tapi kali ini kita akan coba teknik yang berbeda, yaitu teknik pounding, di mana teknik ini menggunakan daunnya secara langsung. Daunnya kita tempelkan di kain yang sudah dialasi plastik, lalu kita pukul-pukul sampai warnanya keluar dan menempel. Tapi ingat, waktu memukulnya jangan keras-keras ya. Tapi kalau untuk memukul daun jati itu harus pelan-pelan ya, soalnya banyak mengandung air di bagian batang sini. Nanti itu biasanya cepat pecah, jadi harus pelan-pelan aja. Nah, si posisi daun untuk daun jati itu, si yang uratnya itu ada di bawah, jadi apa ya, pengadaan kayak gini. Ya. Langkah-langkah membuat ekoprint batik dahon. Yang pertama, masukkan plastik ke dalam tote bag. Tujuannya agar warna dari daun tidak tembus ke sisi belakang tas dan hasil motif lebih bersih. Plastik juga akan melindungi serat kain tas. Yang kedua, pilih berbagai jenis daun dengan bentuk dan ukuran yang menarik. Perhatikan warna dan tekstur daun karena akan mempengaruhi hasil akhir motif pada tote bag. Daun yang memiliki warna mencolok atau urat daun yang jelas biasanya akan menghasilkan motif yang lebih tegas. Tutup daun dengan plastik. Hal ini bertujuan agar posisi daun tidak bergeser saat dipukul dan memudahkan proses pemukulan. Selanjutnya, letakkan daun-daun yang sudah dipilih di atas permukaan tote bag sesuai dengan pola yang diinginkan. Usahakan susunan daun rapat dan tidak ada celah agar motif terlihat lebih penuh.
Setelah kita membuat ekoprint batik dahon di atas tas, sekarang saatnya kita membuat warna daunnya jadi lebih kuat dan tahan lama. Caranya mudah kok. Pertama, kita siapkan air secukupnya. Lalu, kita masukkan batu tawas ke dalam air, aduk-aduk sampai batu tawasnya larut. Setelah air tawas larut, kita masukkan tote bag ke dalam air tawas tersebut. Pastikan seluruh bagian tas terendam ya. Diamkan selama kurang lebih 10 menit. Air tawas ini akan membuat warna daun menempel lebih kuat di kain tas kita. Setelah didiamkan, kita angkat tasnya dan bilas dengan air bersih. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa daun yang mungkin masih menempel di tas. Terakhir, kita jemur tas di tempat yang teduh. Jangan lupa dibalik agar bagian dalam tas juga kering. Jadi ini hasil dari proses pembuatan ekoprint yang tadi barusan kalian lihat. Gimana hasilnya? Bagus nggak? Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Teteh? Boleh, perkenalkan nama saya Ami dari Ekoprint Batik Dahon Pangandaran. Kalau boleh tahu Teteh bekerja di sini sejak kapan ya? Mulai Ekoprint itu sejak tahun 2018. Udah lama Iya. sekali, udah 5 tahun lebih ya? Iya, Teteh bekerja di sini sebagai pengelola atau pengrajin kalau boleh tahu? saya sebagai pengelola. Kalau pengrajin ibu saya kebetulan. Iya. Ibunya juga sama? Maksudnya tahun 2018 Iya, atau bagaimana? sama ya. Ibu itu memulai jadi pengrajin ekoprint itu dari 2018 gitu. Inspirasi dari nama dahon itu dari Dari nama tumbuhan ya? nama tumbuhan. Nama iya, tumbuhan. betul. Kalau boleh tahu kenapa Teteh atau pabrik ini lebih ke spesifik ke pohon tersebut? Karena mungkin dari pengalaman waktu kita kecil gitu ya, sering menemukan dahon kemudian tidak dimanfaatkan, sangat disayangkan gitu ya. Padahal itu berpotensi untuk bisa dikembangkan menjadi usaha bisnis gitu. Gimana Teteh menargetkan pasar untuk kalangan target pasarnya gimana? Kalau ekoprint itu mungkin kayak seni gitu ya, memiliki pasar dari menengah ke atas. Kebanyakan orang-orang yang tertarik sama ekoprint itu emang dari menengah ke atas. Kalau yang dari menengah ke bawah, mohon maaf, mereka tuh kurang tertarik lah sama ekoprint. Itu mungkin ekoprint itu memiliki nilai seni gitu. Mungkin kan seperti Teteh bilang ya, kalau itu tuh dari alam, dari daun. Nah, gimana kalau misalnya kita Teteh ini atau pabrik ini tuh mengalami kelangkaan dalam kualitas atau bahan baku, misal daunnya atau daunnya kurang, kualitasnya kurang atau kuantitas daunnya kurang? Kalau kuantitas daun sih nggak bakal kurang ya, soalnya di alam itu sangat melimpah. Tapi untuk kualitas daun kita nggak ada spesifikasi untuk memilih kualitas seperti apa sih, daun apa aja bisa dipakai. Tapi kita mencoba satu-satu gitu, daunnya dicoba satu-satu dulu. Mungkin gitu. Kan pabrik ini tuh dibuat di antara masyarakat ya Teh. Iya. Dampak usaha ini bagi masyarakat menurut Teteh sendiri gimana? Dampaknya cukup mempengaruhi masyarakat, bisa memunculkan mata pencarian di masyarakat juga. Jadi misalnya ada workshop nih, kita juga mengambil pegawai atau karyawan-karyawan dari masyarakat gitu. Mungkin ternyata Teh respon atau review dari masyarakat atau orang-orang yang telah membeli batik daun ini bagaimana ya menurut Teteh sejauh ini? Responnya sih baik ya. Mereka ada beberapa yang menyukai ekoprint, ada yang sangat menyukai, tapi ada juga yang kurang gitu ya. Misalnya di desa ini juga sih orang-orang sini kurang sama ekoprint, soalnya apa sih ekoprint kok kayak getah-getah gitu kan, kayak nggak ada ini. Tapi kalau dari yang luar, misalnya dari luar kota gitu ya, beliau malah lebih tertarik ke ekoprint gitu. Banyak kunjungan kita dari luar. Kalau yang dari daerah sini mungkin udah terbiasa kali ya, jadi kurang.
gitu. Oke. Baik Teteh, makasih udah menyempatkan waktunya, mau mengganggu waktunya. Kasih Teh. Hasil karya kita tadi sudah jadi nih. Keren banget kan? Tote bag ini bisa kita gunakan menjadi tas belanja, tas kerja, atau bahkan bisa kalian pakai buat kuliah juga. Selain itu, motifnya juga unik-unik dan nggak akan ada yang sama. Oh iya, selain tote bag, di sini juga banyak produk lain seperti sepatu, topi, kain katun, dan masih banyak lagi. Dijamin kalian pasti suka. Ekoprint batik daun ini ternyata sudah banyak penggemarnya loh. Bahkan ada yang sampai dari luar negeri. Wah, batik Indonesia memang luar biasa ya. Gimana teman-teman? Seru kan belajar tentang ekoprint batik daun? Kalau kalian tertarik, kalian bisa kunjungi akun sosial medianya di @ekoprint_batikdahon untuk informasi lebih lanjut. Kalian juga bisa langsung pesan secara online loh. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.